Area operasi Medco meliputi 16 blok pengeboran di Indonesia dan 4 blok di luar Indonesia, yang mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengembangan minyak dan gas, juga lapisan batubara serta gas metana. Hilmi, saya pikir sudah saatnya kamu mengambil alih kepemimpinan. Saya sudah harus fokus di politik. Tawaran abang sangat menantang, tapi apa nanti tanggapan stakeholder kita mengenai suksesi di perusahaan kita ini? Dengar, pemilihan kamu menjadi pemimpin atas dasar profesionalisme. Kamu sudah cukup berpengalaman dan kamu layak memimpin. Nanti, jika ada keberatan dari stakeholder, saya akan jelaskan kepada mereka bahwa ini atas dasar profesionalisme. Kita ingin pemimpin yang terbaik di dunia. Hari ini mungkin adik saya, besok atau lusa, bisa saja seorang dari Alaska atau dari London. Oke bang, saya coba. Saya akan berikan terbaik untuk perusahaan kita ini. Dampak dari krisis finansial 1997, salah satunya yaitu Medco memiliki hutang hampir mencapai 700 juta US dollar. Medco khawatir tidak dapat membayar kreditor setelah krisis finansial ini. Untuk membayar hutang tersebut, maka pada tahun 1999 Medco merestrukturisasi utang menjadi saham dan menjualnya kepada perusahaan asing, Credit Suisse First Boston atau CSFB, hampir 18,5 juta saham atau setara sekitar 51% dari share Medco. Credit Suisse akhirnya menjadi pemegang saham pengendali setelah pengalihan hutang untuk ekuitas. Sehubungan dengan besarnya hutang dalam US dollar yang akan jatuh tempo dan diperparah dengan penurunan nilai rupiah terhadap US dollar, maka kami minta bantuan Credit Suisse dengan cara melepas kepemilikan kami ke Medco. Oke. Jadi begini Pak, dalam rangka meminimalisir resiko portfolio saham kami yang berada di Medco Energy, kami berencana untuk melepas saham kami yang ada di Medco sebesar 34%. Apakah PT-TEP tertarik untuk membeli saham yang ingin kami jual ini? Oh, tentu saja. Sejalan dengan kepentingan ekspansi bisnis kami di Asia Tenggara, kami perlu memperkuat jaringan bisnis eksplorasi kami. Oke. Credit Suisse First Boston dan PT TEP mengumumkan Temasek sebagai bidder terpilih untuk 44,9% saham Newlinks yang mewakili 38,4% saham Medco. Jika tawaran Temasek ini disetujui, Panigoro Brothers hampir pasti akan kehilangan kendali atas Medco. Dengan waktu hanya 4 bulan, Medco harus memblokir tawaran Temasek dan membeli saham Medco dari PT TEP dan CSFB sendiri. CSFB dan PT TEP sendiri ingin menjual saham tersebut dengan harga 350 juta US dollar.
Kami berencana untuk melepas kepemilikan saham di Medco sebesar 38,4%. Dan setelah kami pertimbangkan dari beberapa bidder, kami memilih Anda sebagai preferred bidder. Apakah Anda tertarik untuk mengeksekusi di harga Rp1.840 per lembar? Dengan closing price hari ini sebesar Rp2.050 per lembar, tentu ini penawaran yang menarik. Kami komitmen untuk eksekusi di harga yang Anda tawarkan. Namun kami mempunyai kewajiban untuk menawarkan kepada keluarga Panigoro terlebih dahulu. Kami harap Anda bersabar untuk menunggu 4 bulan ke depan. Baiklah, semoga kita deal. Setelah review, kami memberikan Anda kesempatan untuk kembali menjadi majority shareholder di perusahaan Anda, Medco Energy. Apakah Anda tertarik? Tentu saja. Apa tawaran Anda? Kami berencana melepas saham kami di Medco sebesar 38,4%, tapi kendalanya kami sudah memiliki preferred bidder dan kami yaitu Temasek. Dan kami hanya punya waktu 4 bulan. Beri kami waktu. This is our last treasure. Deal? Oke, Pak. Panigoro mengumumkan bahwa keluarga mereka akan melawan upaya Temasek. Namun, dengan saham sebesar 34% atau bernilai sekitar 290 juta USD yang Medco miliki saat itu, mereka mengalami kesulitan dalam menemukan bank yang akan meminjamkan modal yang dibutuhkan. Akhirnya, Panigoro Brothers muncul dengan 2 tahap rencana, yaitu leverage buyout yang akan mengakibatkan re-IPO, dan kemudian setelah beberapa bulan, mereka akan menjual sebagian saham Medco kepada publik. Panigoro Brothers akan meminjam uang untuk membeli saham Medco dari CSFB dan PTTEP demi mendapatkan kembali kontrol terhadap perusahaan. Kemudian, setelah beberapa bulan, Panigoro Brothers akan menjual saham tersebut kepada publik dengan harga yang memungkinkan mereka untuk melunasi pinjaman, sekaligus mempertahankan kepemilikan mayoritas perusahaan. Resikonya, biaya yang dibutuhkan untuk rencana ini tinggi. Hubungannya baik selama ini antara Yogi dan keluarga Panigoro, berikan saya waktu untuk bicarakan ini dan saya ya Pak ya. Walaupun pernah mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh krisis dan kehilangan mayoritas kendali terhadap Medco, Panigoro Brothers yakin dengan kemampuan perusahaan mereka untuk menjadi perusahaan besar. Mereka tetap berjuang untuk mengambil kendali perusahaan. Akhirnya, Medco masih memiliki nilai yang sangat baik untuk investor seperti yang ditunjukkan dalam penilaian aset mereka. Visi Panigoro sendiri adalah membuat Medco sebagai perusahaan multinasional dengan basis nasional Indonesia. Akhirnya, Panigoro Brothers memilih untuk menjalankan 2 pilihan sebagai kombinasi,
dan pilihan ini dijalankan selama tahun 2005. Pilihan pertama yaitu meminjam 340 juta US dollar dari UOB untuk mengambil alih saham CSFB dan PT TEP terhadap Medco melalui New Links Energy Resources. Yang kedua, re-IPO di London Stock Exchange dengan Merrill Lynch dan CSFB sebagai penanggung.